Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Seseorang tinggal abadi dalam surga itu tidak diukur dengan amalnya, tidak diukur dengan amal kita. Kenapa? Karena kalau dengan amal kita diukur, tetap saja ujung-ujungnya akan habis. Karena keberadaan dalam surga ini tidak ada batas. Sementara waktu kita beramal ada batas. Umpamanya ya, kita umur 70 tahun. Kalau dikasih kelipatan 10 kali berarti 700 tahun. Kalau dikasih lagi kelipatan 10 kali, nah, jadi kalau 10 kali 100 umpama berarti 7.000 tahun. Berarti tetap ada batas. Kalau sampai 7.000 tahun habis, keluar. Sementara kita mau tinggal tetap. Oleh karena itu betapa banyak pun amal kita tetap ibarat pulsa akan tetap pulsanya habis. Karena keberadaan dalam surga Tuhan menyiapkan kita untuk abadi. Jadi ulama bahas ini, apa yang membuat kita itu abadi dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada kehambaan kita dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehadiran kita untuk melaksanakan kewajiban berupa salat subuh secara berjamaah. Yang sekarang ini kita lanjutkan dengan ibadah dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk kajian kita atau pengajian kita. Pada pengajian kita yang lalu telah kita mulai memasuki peranan daripada salat-salat sunnah. Yang telah sampai pada salat sunat duhur. Bahwasanya salat sunat duhur itu afdalnya, kalau kita punya waktu, kita lakukan 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Itu afdalnya. Kalau kita punya waktu, kita lakukan itu. Telah dikemukakan keutamaannya. Lalu sekarang ini kita pindah ke salat sunat asar. Salat sunat asar. Di dalam hadis paket 12, hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang senantiasa melakukan 12 rakaat salat sunat setiap hari akan dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga.
Di situ tidak disebutkan salat sunat asar. Yang ada 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Namun secara tersendiri ada hadis yang menyebutkan keutamaan salat sunat asar. Di antaranya yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Bahwasanya seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan rahmat kepada seseorang yang melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Itu satu. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla al-asri banallahu lahu baitan fil jannah. Man hafadha, barang siapa yang menjaga, ala arba'i raka'atin, 4 rakaat qabla al-asri, sebelum salat asar, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membuatkan istana baginya dalam surga. Ini hadis yang kedua yang secara tersendiri menyebutkan salat sunat sebelum asar. Dua hadis ini dua-duanya menyebutkan 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Jadi kalau kita punya kesempatan, ya jangan sia-siakan. Kemudian hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita tahu bahwa salah seorang istri baginda Rasulullah bernama Ummu Salamah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berkata, man shalla 4 raka'atin qabla al-asri haramallahu badahu 'alan nar. Man shalla, siapa yang salat 4 raka'atin, 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar, maksudnya sebelum salat asar, haramallahu badanahu 'alal jannah, Allah mengharamkan badannya, tubuhnya masuk neraka. Jadi ya sangat mulia sekali untuk kita lakukan ini. Seperti yang pernah saya katakan pengajian kita yang lalu, bahwa dalam paket 12 itu tidak disebutkan salat sunnah asar. Tidaklah berarti bahwa tidak ada salat sunnahnya. Nabi hanya mengatakan siapa yang menjaga ini, jadi salah satu resep siapa yang menjaga yang 12, maka akan dibuatkan
istana dalam surga. Tapi bukan itu satu-satunya resep, bukan satu-satunya amalan kita untuk mendapatkan ini. Ternyata ada juga yang secara khusus menyebutkan keutamaan salat sunnah asar. Sudah 3 tadi itu. Pertama, penyampaian Nabi bahwa hamba yang melakukan 4 rakaat sebelum asar itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menyebutkan bahwa siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar akan dibuatkan istana dalam surga. Kemudian yang ketiga, hadis ini mengatakan siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Ada lagi hadis yang lain yang senada dengan hadis yang ketiga ini, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dari Abdullah bin Umar bin Al-As mengatakan, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi unasin min ashabihi. Suatu ketika saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sementara duduk-duduk di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau. Fihim Umar bin Khattab. Di antara mereka itu ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya saya sudah agak ketinggalan, sudah mau bubar. Baru saya tiba di tempat itu. Tetapi saya masih sempat mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla 4 rakaatin qabla asri lam tamassahu an-nar." Man shalla 4 rakaatin qabla asri, siapa yang salat sunat 4 rakaat sebelum asar, lam tamassahu an-nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Lebih payah hifu kau Lalu bagaimana yang 4 rakaat sebelum asar ini? Ya boleh kita lakukan dua-dua, boleh 4 rakaat. Tetapi ada hadis secara tersendiri dari sahabat Ali radhiyallahu an menyebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri 4 rakaatin yafsilu bainahunna bi taslim. Sayyidina Ali mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri, salat sebelum salat asar, salat sunat sebelum salat asar 4 rakaatin 4 rakaat, yafsilu bainahunna bi taslim, dipisahkan di antara 4 rakaat ini dengan salam. Berarti beliau melakukan dua-dua. Lalu sekarang bagaimana salat sunat maghrib? Di dalam paket 12 di situ disebutkan 2 rakaat sesudah maghrib, tidak disebutkan sebelum maghrib. Akibat daripada ini, di antara masjid ada yang tidak memberikan kesempatan orang salat sunat ya sesudah azan maghrib langsung kamar. Ya kemungkinan besar dipahami dari paket 12 itu bahwa tidak ada di situ disebutkan sebelum maghrib, yang ada disebutkan sesudah maghrib. Sementara saya katakan bahwa paket 12 ini tidak membatasi bahwa hanya itu salat sunnah.
hanya mengatakan siapa melakukan ya semacam masakan ramuan ini yang mendapatkan keistimewaan begini, tapi bukan itu satu-satunya ramuan. Ya, mungkin ada kari, ada kondro, mungkin gitu. Ya. Lalu sebelum maghrib ternyata ada beberapa hadis yang menyebutkan adanya salat sunat sebelum maghrib. Pertama, hadis umum yang mengatakan baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun, baina kulli azanaini salatun liman syaa. Ini ada di dalam Bukhari ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Baina kulli azanaini salatun, di antara setiap azan dan qamat ada salat. Beliau ulangi 3 kali untuk menegaskan baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap azan dan qamat ada salat. Baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap azan dan qamat ada salat. Liman syaa, bagi orang yang mau melakukannya. Itu hadis umum. Sementara yang secara khusus, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman syaa." Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sallu qablal maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya sebelum salat maghrib. Diulangi 3 kali, sama dengan tadi itu. Di sini juga diulangi 3 kali. Sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib liman syaa, bagi orang yang mau melakukannya. Ini untuk menunjukkan sunnatnya. Karena andai kata tidak ditutup dengan kata-kata liman syaa, bisa saja ada orang yang memahami bahwa wajib itu kan Nabi mengulangi 3 kali. Tapi di sini ditutup dengan kata liman syaa, itu untuk menunjukkan adanya hal itu sunnat dilakukan. Kemudian riwayat ya Ibnu Hibban dari Abdullah bin Mughaffal juga menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qablal maghribi raka'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada salat sebelum salat maghrib, beliau ada salat 2 rakaat. Beliau ada salat 2 rakaat. Riwayat Ibnu Hibban. Dan karena itu dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari dari sahabat Anas ada mengatakan, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya indal maghrib. Kata Anas ini sahabat muda mengatakan, laqad ra'aitu, saya melihat siapa? Kibara ashabi Rasulullah, sahabat-sahabat besar Rasulullah, apabila azan maghrib telah selesai, beliau itu berlomba-lomba berdiri di belakang tiang. Yabtadiruna sawariya, mereka berlomba-lomba untuk berdiri di belakang tiang melakukan salat sunnah.
Mengapa? Karena salah satu sunat kalau kita salat itu, salah satu sunat adanya pembatas di depan kita. Adanya pembatas di depan kita, ya makanya itulah yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi, cepat-cepat berdiri di belakang tiang. Tiang itu menjadi pembatasnya supaya tidak dilewati itu di depannya. Karena kita tahu bahwasanya ada larangan Rasulullah melarang kita melintasi di depan orang yang salat sampai pada batas tertentu. Ya, lalu ini diuraikan oleh sahabat oleh ulama-ulama mengatakan sunatlah dibuatkan pembatas. Makanya kalau tidak dibuatkan pembatas, itu tadi buru-buru berdiri di belakang tiang. Itulah menjadi pembatasnya. Biasanya juga ada pembatas di depan imam seperti ini dibuat. Itu boleh dikatakan itu rata-rata masjid ada membuatkan seperti itu pembatas. Lalu bagaimana kalau tidak seperti itu? Itu ulama merinci lagi, dia mengatakan itu bisa menjadi pembatas kalau ada sajadah. Batas sajadahnya itu sebagai batas bagi seseorang itu tidak dilewati di depannya sebagai pembatasnya. Kalau itu juga tidak ada, bisa meletakkan sesuatu di depannya sebagai batas yang tidak bisa dilewati, di antaranya itu kalau di depannya kalau kita salat. Nah, ini yang dilakukan sahabat. Diceritakan oleh Anas, saya melihat itu kalau maghrib berlomba-lomba, katanya itu berlomba-lomba mencari tiang untuk berdiri di belakangnya melakukan salat. Faraka'u raka'ataini, mereka berlomba-lomba ya berdiri di belakang tiang, lalu mereka salat 2 rakaat. Hatta anna rajul gharib la yadkhulul masjid fa yasibu anna salata rasuliyat min kasrati ma yusalliha. Ini riwayat Imam Muslim. Sampai katanya rajul gharib, orang asing yang datang masuk ke masjid, menyangka barangkali orang sudah selesai salat ini, karena banyaknya orang yang melakukan itu. Ini kata Anas, karena banyaknya orang melakukan seperti itu, sehingga orang asing yang masuk di masjid melihat keadaan itu, dikiranya orang sudah selesai salat, padahal baru salat sunat sebelum maghrib. Baru salat sunat sebelum maghrib. Kenapa? Jadi ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan adanya salat sunat sebelum maghrib. Jadi andai kata ada yang mengatakan itu bid'ah, barangkali agak kelewatan caranya bicara. Karena ada hadis, dan hadisnya bukan satu yang meriwayatkan, termasuk Imam Bukhari meriwayatkan, termasuk Imam Muslim ada meriwayatkan, ya, termasuk yang lainnya ada meriwayatkan, Ibnu Hibban ada meriwayatkan, ya. Jadi kalau mengatakan bid'ah itu salat sunat sebelum maghrib itu barangkali terlalu, ya, caranya bicara. Sementara salat sesudah maghrib ada masuk dalam paket 12. Ya, ingat paket 12 itu 4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Lalu sesudah maghrib ada lagi satu jenis salat yang dapat dilakukan bagi orang yang mau memperbanyak amalan antara maghrib dengan isya. Salat ini diberi nama salat sunat awabin. Salat sunat awabin. Apa itu yang dimaksud awabin? Awabin bentuk jamak dari kata awwab. Awwab dalam bahasa Arab berarti orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka salat ini disebut salat awabin, artinya salat orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan.
kalau orang menambah lagi salat sunat antara maghrib dengan isya. Di antara riwayat yang menyebutkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Ibnu Huzaimah dan At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna bi ibadati sintai asyarata sana. Man shalla ba'dal maghribi, siapa yang salat sesudah maghrib, sitta raka'atin, 6 rakaat, lam yatakallam fi ma bainahunna, tidak diantara dengan cerita-cerita atau bicara-bicara. Berarti 6 rakaat ini langsung dua langsung, ya, tidak berhenti di antaranya ngomong-ngomong lalu disambung lagi. Lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in, dengan bicara-bicara yang tidak baik. Bagaimana udilna bi ibadati sintai asyarata sana, itu di apa, disamakan pahalanya dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah, ini rebutan ini. Siapa yang salat sunat sesudah maghrib 6 rakaat tidak diantarai dengan cerita-cerita tidak baik, maka itu disetimbang dengan ibadah 12 tahun. Berapa banyaknya itu kalau kita lakukan tiap malam? Mungkin ada bertanya, kalau begitu banyaknya pahalanya nanti itu, sampai di mana pahalanya itu? Tapi ingat bahwa di akhirat nanti itu tidak ada batas kita, tidak ada batas. Tapi perlu diketahui bahwa seseorang tinggal abadi dalam surga itu tidak diukur dengan amalnya, tidak diukur dengan amal kita. Kenapa? Karena kalau dengan amal kita diukur, tetap saja ujung-ujungnya akan habis. Karena keberadaan dalam surga ini tidak ada batas. Sementara waktu kita beramal ada batas. Umpamanya ya, kita umur 70 tahun. Kalau dikasih kelipatan 10 kali berarti 700 tahun. Kalau dikasih lagi kelipatan 10 kali, nah, jadi kalau 10 kali 100 umpama berarti 7.000 tahun. Berarti tetap ada batas. Kalau sampai 7.000 tahun habis, keluar. Sementara kita mau tinggal tetap. Oleh karena itu betapa banyak pun amal kita tetap ibarat pulsa, akan tetap pulsanya habis. Karena keberadaan dalam surga, Tuhan menyiapkan kita untuk abadi. Jadi ulama bahas ini, apa yang membuat kita itu abadi dalam surga? Yang membuat kita abadi dalam surga adalah niat kita.
Sebagaimana orang-orang kafir itu dibuat abadi dalam neraka itu karena niatnya. Di sini untuk menunjukkan bagaimana atau betapa besarnya nilai niat itu. Bagaimana? Begini, seorang yang beriman, dia berniat, andai kata saya ini abadi di dunia, maka abadi saya beriman dan beramal. Itu niat kita. Kan kita ini berniat untuk beramal seumur hidup. Seumur hidup. Ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan itu. Kita ini tidak ada sama sekali niat untuk keluar dari Islam. Berniat untuk Islam seumur hidup. Dan seterusnya dengan amal-amal juga seumur hidup. Ya. Nah, ulama menilai itu bahwasanya Allah membuat kita abadi dalam surga itu karena niat kita. Karena niat kita, andai kata saya hidup selama-lamanya, maka selama-lamanya saya beriman dan selama-lamanya saya beramal saleh. Akibat daripada niat inilah maka Allah membuat kita abadi di dalam surga. Niat, di situ peranan niat. Begitu juga orang kafir, dia juga mau kafir seumur hidup. Ya. Jadi kalau andai kata diberi umur selama-lamanya, dia juga akan kafir terus. Dan karena itulah yang dinilai niatnya sehingga dibikin abadi juga dalam neraka. Itulah sebabnya maka salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan niatul mu'mini khairum min amali. Niat orang beriman itu lebih tinggi bobotnya daripada amalnya. Niat kita itu lebih tinggi bobotnya daripada niatnya, daripada amalnya. Mengapa niat orang beriman itu lebih tinggi daripada amalnya? Mengapa? Karena pertama, tidak sah suatu amal tanpa niat. Innamal a'malu binniyati. Bahwasanya amal-amal itu harus dengan niat. Tidak sah suatu amal tanpa niat. Ketika kita salat, karena di mana letak niat itu? Ulama membahas niat itu letaknya pada awal amal. Kita sebelum takbir ihram kita niat, bersambungan dengan takbir ihram. Ya, itu namanya muqaranah urfiyah. Niat ialah cetusan hati secara bulat untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, serangkai dengan mengerjakannya. Makanya niat itu pada permulaan semua amal, kecuali satu, amal puasa wajib. Karena malamnya kita berniat. Biasanya itu waktu salat tarawih sudah diingatkan, waktu salat witir diingatkan. Padahal kita masih akan tidur dan bangun makan. Ya, itu berarti berpisah niatnya dengan pekerjaannya. Sebagai rahmat dari Allah agar supaya jangan orang itu nanti tiba-tiba buru puasa tanpa niat, maka diberikan ya dari Allah. Niat memang ku baru tidur supaya jangan sampai tidak ingat nanti niat lalu puasa tidak sah. Yang lainnya itu semuanya itu berangkai dengan pengamalannya. Niat haji ketika kita ihram, ya, ketika kita ihram. Niat ialah cetusan hati secara bulat untuk melakukan suatu amal serangkai dengan pekerjaannya. Jadi permulaannya. Lalu oleh ulama ini dibahas, ada yang mengatakan kalau kita salat niatnya itu berada di dalam Allahu Akbar. Karena itu permulaan salat Allahu Akbar. Niatnya berada dalam Allahu Akbar. Artinya niatnya berada antara alifnya Allahu dengan irnya Akbar.
Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak mesti seperti itu, karena sangat sulit seseorang mengingat dua hal dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana mengingat makna daripada Allah Akbar, dan juga kita mau mengingat bahwa saya ini berniat untuk salat apa dalam waktu bersamaan. Sehingga pendapat yang kedua mengatakan itu niatnya kita salat itu yang penting di depan Allah Akbar, yang penting bersambungan dengan Allah Akbar. Jadi kita niat sebelumnya, saya berniat untuk salat ini karena Allah, Allahu Akbar, bersambungan. Itu niat. Ya. Jadi mengapa niat lebih tinggi nilainya daripada amalan? Karena sesuatu amalan tidak sah apabila tanpa niat. Apabila kita salat, lupa tadi niat, hanya Allahu Akbar, masuk salat tanpa niat, maka kata ulama, salatnya tidak sah dan harus diulangi kembali. Salatnya tidak sah dan harus diulangi kembali. Ini masalah niat. Niatul mukmini khairum min amali. Itulah sampai itu pertama. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa lebih tinggi nilai niat daripada amal ialah seseorang tidak sah amalnya tanpa niat, tetapi ada kalanya seseorang itu hanya berniat tanpa amal lalu dianggap beramal. Saya ulangi, seseorang tidak sah amalnya tanpa niat, tetapi ada kalanya seseorang hanya berniat tidak beramal lalu dinilai beramal. Contohnya, orang yang senantiasa bangun salat malam. Mengapa dia bangun salat malam? Karena memang niatnya begitu. Niatnya begitu. Bangun salat malam. Lalu tiba-tiba suatu malam ketiduran, sehingga tidak bangun. Nanti subuh baru bangun. Apa kata Nabi? Itu ada hadisnya. Siapa yang berniat salat malam lalu tiba-tiba ketiduran sampai subuh, maka ia tetap dinilai salatnya, diberi pahala salatnya. Ya, dia tidak lakukan itu hanya dengan niatnya. Tapi ini tidak cocok bagi orang tidak pernah bangun lalu mengatakan kalau begitu saya berniat saja tiap malam, lalu berniat tiap malam tidak pernah bangun. Oh, dia akan mayaro la fulano ya roh. Ini memang orang yang memang rutin. Di antara kita ini ada yang begitu, ada yang memang rutin. Tiba-tiba suatu ketika umpamanya kecapaian atau bagaimana lalu ketiduran, itu tetap dikasih amalannya itu, pahala amalannya itu. Ini membuktikan bahwa ternyata niat ini luar biasa anunya. Pernah juga Nabi dalam keadaan perang, dia menyebutkan bahwasanya ada di antara saudara kita ya yang tidak ada hadir di sini, tetapi Tuhan menilainya ada hadir. Siapa? Orang yang mau berangkat, berniat, sudah bersiap-siap, tiba-tiba ada halangan yang menyebabkan tidak bisa berangkat, tetap dinilai dia hadir. Ya. Coba tadi ini, siapa yang salat sesudah salat maghrib 6 rakaat, tidak bicara-bicara yang buruk di antaranya, maka dinilai sebagai ibadah 12 rakaat. 12 tahun. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu memberikan penafsiran dari ayat yang mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i, yang kita baca kalau subuh Jumat itu dibaca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu menunjukkan sifat orang beriman yang menjauhkan dirinya dari tempat tidur untuk salat. Sayyidina Anas mengatakan salat itu yang dimaksud.
Salat itu yang dimaksud salat sunat antara maghrib dengan isya, yang ditunjuk oleh ayat tadi yang mengatakan di antara mereka itu ada yang menjauhkan dirinya dari tempat tidur. Kapan? Itulah yang waktunya, kata Anas. Malah ada riwayat dari An-Nasai disampaikan oleh Hudzaifah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, mengatakan, "Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu mahu al-maghriba fa shalla ila al-isya'i." Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu salat bersama beliau, salat maghrib, lalu sesudahnya beliau salat sunat sampai isya. Tidak disebutkan rakaatnya. Minimal pengertian daripada hadis ini bahwa boleh orang melakukan salat sunat antara maghrib dengan isya. Itu minimal pemahaman kita. Boleh orang melakukan salat sunat antara maghrib dengan isya. Yang ada disebutkan rakaatnya di sini ialah yang 6 rakaat tadi itu, bahwa siapa yang melakukan seperti itu maka dinilai ibadah 12 tahun. Hadirin hadirat, sesudah itu salat sunat isya. Salat sunat isya yang ada dalam paket 12, 2 rakaat sesudahnya. Tetapi bukan hanya itu yang boleh dilakukan. Ya, yang boleh dilakukan pertama 2 rakaat sebelumnya, masuk dalam hadis umum salat antara maghrib antara azan dan qamat, 2 rakaat sebelumnya, dan 4 rakaat sesudahnya. Itu afdal salat sunat isya kalau kita lakukan 4 rakaat sesudahnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas, ya Anas juga yang keluarkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'u rakaat arba'un qabla dhuhri ka arba'in ba'dal isya'i wa arba'un ba'dal isya'i ka idlihinna min lailatul qadri. 4 rakaat sebelum duhur adalah sama nilainya dengan 4 rakaat kita lakukan sesudah isya, dan 4 rakaat sesudah isya itu sama nilainya dengan pada masa turunnya Lailatul Qadri. Jadi siapa yang mau mendapatkan pahala Lailatul Qadri setiap malam, lakukan ini 4 rakaat setiap selesai salat isya, 4 rakaat salat sunat isya sesudahnya, itu dinilai ya sama dengan pada masa turunnya Lailatul Qadri. Sementara 4 rakaat sebelum duhur nilainya itu, man shalla qabla dhuhri 4 rakaatin, siapa salat sebelum duhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi, maka ia dinilai seolah-olah dia tahajud pada malamnya. Maksudnya begini, kalau kita melakukan 4 rakaat sebelum duhur itu nilainya sama dengan nilai salat tahajud. Kalau 4 rakaat, kalau 2 rakaat tidak kena sebelum duhur. Nilai salat sunat sebelum duhur apabila dilakukan 4 rakaat bernilai salat tahajud. Jadi siapa yang belum bisa salat tahajud, rutin lakukan ini supaya dikasih nilai tahajud. Tapi siapa yang lakukan tahajud, melakukan juga ini, ya maka kamulah yang top, ya. Kemudian Nabi menyambung, dia mengatakan, wa man shallahunna ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadri. Ya. Tapi siapa yang salat 4 rakaat sesudah isya, maka itu dinilai turunnya Lailatul Qadri, bernilai sama dengan nilai waktu turunnya Lailatul Qadri. Jadi mendapatkan kelipatan lebih dari 30.000 kali
4 rakaat sesudah Isya. Lalu ada hadis lagi yang lain yang mengatakan, man shallal isya al-akhira fi jama'atin, siapa yang salat Isya secara berjamaah, wa shalla 4 rakaatin qabla ayyahruja minal masjid, dan sempat dan salat 4 rakaat salat sunat tadi qabla ayyahruja minal masjid, sebelum keluar dari masjid, karena kadli Lailatul Qadri, sama nilainya dengan Lailatul Qadri. Jadi berarti ini bagus kalau kita lakukan di masjid 4 rakaat sesudah salat Isya baru keluar dari rumah. Tapi kalau seandainya kita tidak sempat melakukan di masjid, boleh juga kita lakukan di rumah, karena ada juga hadis di mana Nabi pernah melakukan itu, melakukan di rumahnya 4 rakaat sesudah salat Isya. Sementara yang terakhir untuk salat sunat subuh, satu riwayat, siapa Nabi mengatakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sunat subuh itu nilainya melebihi daripada dunia bersama isinya. Bukan Makassar bersama isinya diperlukan untuk jadi wali kota. Ini lebih tinggi nilainya daripada dunia bersama isinya. Bukan Jakarta, bukan Makassar, bukan Jakarta, bukan Indonesia. Dunia bersama isinya. Itu Nabi katakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini menurut riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi dari sahabat, dari Aisyah radhiyallahu anha. Inilah salat-salat sunat yang dapat kita lakukan dalam 5 waktu ini. Kita sudah tahu. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua. Dan sekarang ini kita lanjutkan dengan tutup dengan duha kita. Salat duha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi